Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ar-Rahman Hajir, Nadia Marta, Yona Agusti, Nur Anissa Sinuaji, Legia Firda Astuti, dan juga Dian Ferinda akan memaparkan materi terkait dengan analisis, desain, dan BMC. Materi pertama yaitu analisis for digital technology project. Analisis untuk sistem digital berkaitan dengan pemahaman bisnis dan persyaratan pengguna untuk sistem baru. Aktivitas analisis tipikal ini dapat dipecah menjadi memahami proses dan kemudian meninjau kemungkinan alternatif. Materi selanjutnya yaitu proses modeling. Nah, proses modeling terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu proses mapping, merupakan proses pemetaan identifikasi lokasi. Yang kedua yaitu test analyze, merupakan proses bagaimana tugas yang ada dipecah dalam bagian yang berbeda dan disusun. Yang ketiga yaitu proses dependencies, merupakan ketergantungan proses yang merangkum urutan aktivitas yang terjadi sesuai dengan aturan bisnis. Dan yang keempat yaitu workflow management, merupakan otomasi proses bisnis yang secara keseluruhan atau sebagian di mana dokumen, informasi, atau tugas-tugas diteruskan dari satu peserta ke peserta lain untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedural. Nah, untuk perusahaan B2B, aplikasi bisnis digital dari alur kerja mungkin termasuk pada yang pertama yaitu alur kerja administratif dan yang kedua alur kerja produksi. Nah, bagian-bagian dari workflow management yang pertama yaitu flow process chart, yaitu bagian alur sederhana adalah titik awal yang baik untuk menggambarkan urutan kejadian dari sebuah alur kerja. Yang kedua yaitu effort duration analysis, merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menghitung efisiensi keseluruhan dari suatu proses ketika kita telah melakukan analisis terperinci dari suatu proses. Yang ketiga yaitu network diagram atau yang dikenal juga dengan GAN, General Activity Network, diaplikasikan dengan cara ditambahkan di antara kotak-kotak yang mewakili tugas-tugas untuk mendefinisikan secara tepat alternatif-alternatif penyelesaian tugas yang ada. Dan yang terakhir yaitu Event Driven Process Chain Model. Materi selanjutnya yaitu Validating a New Process Model, merupakan tahapan-tahapan definisi realistis dari validasi model proses. Nah, menurut Taylor pada tahun 1995 terdapat 3 tahapan dalam proses ini. Yang pertama yaitu tahapan talk truth, yang kedua tahapan walk truth, dan yang ketiga adalah tahapan run truth. Data modeling yaitu pemodelan data bisnis digital dan sistem e-commerce menggunakan teknik yang sudah mapan seperti normalisasi yang digunakan untuk analisis dan desain basis data relasional. Pendekatan yang digunakan dalam data modeling yaitu entity relationship yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama mengidentifikasi entitas, yang kedua mengidentifikasi atribut untuk entitas, dan yang ketiga mengidentifikasi hubungan antar entitas. Selanjutnya yaitu Big Data and Data Warehouse. Big Data merupakan konsep yang menjelaskan peluang untuk memanfaatkan data pelanggan dari titik kontak yang berbeda, termasuk sebagai transaksi tempat penjualan, situs dan aplikasi desktop dan seluler, serta media sosial. Karakteristik dari Big Data terdiri dari 4 Vs, yaitu volume, variety, velocity, dan veracity. Materi selanjutnya yaitu Design for Digital Technology Project, di mana desain sistem merupakan bagaimana sebuah sistem informasi akan beroperasi. Arsitektur Design of Digital Business System terdiri dari model client server yang menjelaskan bagaimana pengguna akhir mesin seperti PC yang dikenal sebagai klien menjalankan aplikasi sambil mengakses data dan mungkin program dari server. Situasi tipikal dalam sistem bisnis digital yaitu data storage, query processing, display, dan application logic. Yang kedua yaitu 3-tier client server, yang dimana tingkat pertama adalah klien yang menangani tampilan, kedua adalah logika aplikasi dan aturan bisnis, dan yang ketiga adalah penyimpanan basis data. Nah, yang terakhir yaitu thin client, yang menjelaskan perangkat akses pengguna akhir atau terminal, di mana persyaratan komputasi seperti pemrosesan dan penyimpanan dan juga biaya dapat diminimalkan. Tujuan dari server yaitu server web
mengolah permintaan HTTP dan klien, dan bertindak sebagai broker pasif ke server lain. Selanjutnya, server pedagang, yaitu lokasi utama dari logika aplikasi dan mengintegrasikannya secara keseluruhan. Selanjutnya, server personalisasi yang menyediakan konten yang disesuaikan. Selanjutnya, server perdagangan pembayaran, yaitu mengolah sistem pembayaran dan mengamankan transaksi. Server katalog, yaitu manajemen dokumen yang digunakan untuk menampilkan informasi detail produk dan spesifikasi teknis. Selanjutnya, server CRM menyimpan informasi tentang semua kontak pelanggan. Dan yang terakhir, server ERP yang mewajibkan informasi ketersediaan stok dan harga dari customer. User Characteristic Design and Customer Express Management, yaitu sistem bisnis digital, merupakan sistem yang berhadapan dengan pelanggan atau karyawan dan berinteraksi manusia dalam desain aplikasi web yang tinggi. Kecuali situs web memenuhi kebutuhan pengguna yang disetujui, itu tidak akan memenuhi kebutuhan pengguna. Organisasi yang menyediakan situs web serta pengembangan situs web harus berpusat pada pengguna atau mengevaluasi desain yang berkembang terhadap kebutuhan. Nah, pengembangan UKCKM telah didorong oleh yang pertama, penggunaan smartphone dan perangkat mobile, di mana penyaringan ganda atau multilayar, di mana smartphone atau tablet dapat digunakan bersama perangkat lain termasuk TVS. Yang kedua yaitu perilaku belanja multisaluran, di mana perangkat seluler dapat digunakan dalam toko sebagai bagian dari keputusan pembelian atau keputusan untuk membeli secara offline dipicu oleh pengalaman online dan sebaliknya. Yang terakhir yaitu ada interaksi layanan pelanggan offline, di mana CKM sangat penting untuk situs transaksional multisaluran atau omnisaluran seperti layanan perjalanan, retail, dan keuangan. Forrester menjelaskan CKM dalam hal sistem yang berbeda yang dapat digunakan untuk memberikan pengalaman pelanggan. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi tentang pengalaman web yang lebih cepat, yaitu yang pertama, singkirkan situs dari media yang bergantung pada waktu. Secara khusus, hilangkan semua flash dan video yang tidak secara khusus diarahkan pada produk atau layanan yang dijual atau didiskusikan. Yang kedua yaitu melakukan penjelajahan. Yang ketiga yaitu batasi jumlah halaman dan interaksi yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan atau tugasnya. Selanjutnya yaitu lakukan pengujian kebosanan, di mana mengamati pengguna baru dan berpengalaman. Yang terakhir yaitu buat solusi, di mana buat solusi sehingga ketika harus melakukan beberapa pekerjaan atau di belakang layar, pengguna terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak akan melewatkan kehadiran yang digunakan kemampuan VRFX untuk mengambil halaman terlebih dahulu, misalnya jadi saat pengguna siap untuk pergi. Selanjutnya yaitu ada kegunaan. Kegunaan adalah konsep kunci dalam desain yang berpusat pada pengguna yang diterapkan untuk menentukan seberapa mudah pengguna dan sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. Selanjutnya yaitu ada mengevaluasi desain. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama, efektivitas, dapatkah pengguna menyelesaikan tugas dengan benar dan lengkap. Yang kedua yaitu produktivitas atau efisiensi, apakah tugas diselesaikan dalam jangka waktu yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu ada kepuasan, apakah penguasaan dengan interaksinya. Selanjutnya yaitu ada persona and scenario analysis, di mana persona pada dasarnya adalah deskripsi. Mereka telah digunakan sejak lama dalam penelitian untuk segmentasi dari periklanan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir juga terbukti efektif untuk meningkatkan desain situs web oleh perusahaan yang telah menerapkan teknik ini. Skenario pelanggan adalah serangkaian tugas yang diinginkan atau perlu dilakukan oleh pelanggan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkannya. Pengguna skenario adalah teknik desain web yang sederhana namun sangat kuat yang masih relatif jarang
Dalam desain situs web, mereka juga dapat digunakan saat membandingkan situs pesaing sebagai bagian dari analisis situasi. Selanjutnya yaitu ada text in case analysis. Yang pertama yaitu identifikasi aktor adalah objek yang terlibat dalam menggunakan atau berinteraksi dengan sistem. Mereka bukan bagian dari sistem. Aktor yang jelas adalah pengguna sistem. Selanjutnya yaitu ada identifikasi yang dimana adalah hal berbeda yang diinginkan oleh pengguna sistem untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu ada hubungan aktor dengan kasus pelanggan, menunjukkan bagaimana aktor berhubungan dengan UKSS. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanggung jawab dan memeriksa aktivitas yang hilang. Misalnya, periksa status pesanan adalah kasus penggunaan yang hilang dan perusahaan harus mendiskusikan apakah perwakilan layanan pelanggan dapat diterima untuk melakukan pemesanan bagi pelanggan yang mengeluh tentang produk tertentu. Yang terakhir yaitu ada mengembangkan skenario, yang dimana skenario terperinci kemudian dikembangkan untuk merinci jalur peristiwa aktivitas yang berbeda untuk setiap UKSS. Selanjutnya yaitu ada desain tes informasi arsitektur, yaitu arsitektur informasi terencana sangat penting untuk situs web berskala besar yang menyertakan sejumlah besar dokumentasi produk atau dukungan. Manfaat membuat arsitektur informasi yaitu yang pertama, struktur dan kategorisasi informasi yang ditemukan atau mendukung tujuan pengguna dan organisasi. Selanjutnya yaitu konten terkait dapat dikelompokkan untuk mengukur keefektifan situs web sebagian dari desain untuk analisis. Selanjutnya yaitu ada penyortiran waktu. Situs web sering dirancang dari sudut pandang perancang daripada pengguna informasi yang mengarah ke label, pengelompokan subjek dan kategori yang tidak dituntut bagi pengguna. Yaitu selanjutnya ada cetak biru di mana menampilkan hubungan antara halaman dan komponen konten lainnya dan dapat digunakan untuk menggambarkan sistem organisasi dan navigasi. Yang terakhir ada wireframe di mana digunakan oleh desainer web untuk menunjukkan tata letak halaman web pada akhirnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai orientasi pelanggan. Itu adalah situs yang dirancang dengan baik yang akan dikembangkan untuk mencapai orientasi pelanggan atau customer centricity. Ini melibatkan tugas yang sulit untuk mencoba menyediakan konten dan layanan yang menarik khalayak luas. Untuk perusahaan B2B, 3 jenis audiens utama adalah pelanggan yang berbeda atau anggota audiens lainnya, perusahaan atau organisasi lain, serta staf. Adapun bagaimana Dell mengelompokkan basis pelanggannya di halaman beranda, diantaranya yaitu adalah konter kecil dan pengguna rumahan, usaha kecil, bisnis menengah, perusahaan bisnis besar, dan organisasi pemerintah. Adapun beberapa persyaratan bisnis utama dari desain situs berdasarkan pendekatan komersial, diantaranya yang pertama adalah akuisisi pelanggan, yaitu adalah proposisi nilai online harus jelas, insentif yang sesuai untuk akuisisi pelanggan dan juga izin pemasaran. Kemudian selanjutnya yaitu adalah konversi pelanggan, di mana situs harus melibatkan pengunjung pertama kali, yaitu adalah ajakan bertindak untuk akuisisi pelanggan dan penawaran retensi harus menonjol dengan manfaat yang dijelaskan dengan jelas. Pemenuhan penawaran atau pembelian harus sesederhana mungkin untuk menghindari gesekan selama proses ini. Kemudian selanjutnya yaitu adalah retensi pelanggan, di mana intensif konten dan informasi layanan pelanggan yang sesuai untuk mendorong kunjungan berulang dan bisnis harus tersedia. Kemudian yang terakhir adalah merek penawaran, di mana merek harus dijelaskan dengan jelas dan intrinsik dengan merek harus dimungkinkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai elemen desain situs. Yang pertama adalah desain dan struktur situs. Struktur yang dibuat oleh desainer untuk situs web akan sangat bervariasi sesuai dengan kepada audiens mereka dan tujuan situs. Tetapi kita dapat membuat beberapa pengamatan umum tentang desain dan struktur.
Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan desainer dalam mendesain gaya organisasi dan skema navigasi untuk situs, yaitu yang pertama adalah gaya situs, di mana desain web yang efektif akan memiliki gaya yang dikomunikasikan melalui penggunaan warna, gambar, tipografi, dan tata letak. Ini harus mendukung cara produk diposisikan atau juga mereknya. Kemudian yang kedua adalah kepribadian situs, di mana elemen gaya dapat digabungkan untuk mengembangkan kepribadian dari sebuah situs. Di mana kita bisa menjelaskan kepribadian situs dengan cara yang sama. Kita dapat mendeskripsikan orang seperti formal atau menyenangkan. Ini dapat menunjukkan bahwa kepribadian harus konsisten dengan kebutuhan sasaran dari audiens. Kemudian yang ketiga adalah organisasi situs, di mana menyusun beberapa skema organisasi informasi yang berbeda. Ini dapat diterapkan untuk berbagai aspek situs. Ini agak dari keseluruhan situs hingga ke berbagai bagian situs. Rosenfeld dan Moorfield pada tahun 2002 mengidentifikasi skema organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada tepat. Di sini informasi dapat diindeks secara alami. Dimana jika kita mau contoh yaitu seperti buku, ini harus berdasarkan abjad. Kemudian yang kedua adalah ambigu, di mana informasi memerlukan klasifikasi. Seperti contohnya buku, yaitu sistem desimal Dewey adalah skema klasifikasi ambigu sejak pustakawan mengklasifikasikan buku ke dalam kategori arbitrer. Kemudian yang ketiga adalah hibrida, di mana akan ada campuran skema organisasi baik yang tepat maupun juga ambigu, di mana Rosenfeld dan Moorfield pada tahun 2002 menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan yang berbeda adalah hal umum di situs web, tetapi hal ini dapat menimbulkan kebingungan karena pengguna tidak jelas model mental apa yang sedang diikuti. Kemudian elemen desain situs yang terakhir adalah skema navigasi situs, di mana merancang situs yang mudah digunakan sangat bergantung pada desain skema navigasi situs. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang desain halaman. Desain halaman melibatkan perbuatan tata letak yang sesuai untuk setiap halaman. Elemen utama tata letak halaman tertentu adalah judul, navigasi, dan konten. Adapun isu dalam desain halaman meliputi yang pertama yaitu adalah elemen halaman. Proporsi halaman yang dikhususkan untuk konten dibandingkan dengan semua konten lainnya seperti header, footer, dan elemen navigasi. Lokasi-lokasi elemen ini juga perlu diperhatikan. Biasanya menu utama berada di atas atau di kiri. Penggunaan sistem menu di bagian atas jendela browser memungkinkan lebih banyak ruang untuk konten di bawahnya. Kemudian desain halaman yang kedua itu adalah penggunaan bingkai. Desain halaman yang ketiga itu adalah mengubah ukuran, di mana desain tata letak halaman yang baik harus memungkinkan pengguna untuk mengubah ukuran teks atau bekerja dengan resolusi monitor yang berbeda. Kemudian ada konsistensi, di mana tata letak halaman harus serupa untuk semua area situs kecuali lebih banyak ruang diperlukan. Misalnya, untuk forum diskusi atau demo produk. Kemudian yang terakhir adalah pencetakan, di mana tata letak harus memungkinkan pencetakan atau menyediakan format pencetakan alternatif. Kemudian materi selanjutnya yaitu desain konten, yaitu adalah copywriting untuk web adalah bentuk seni yang berkembang, tetapi banyak aturan copywriting yang baik adalah seperti untuk media apapun. Kemudian materi selanjutnya itu adalah desain seluler, di mana 5 opsi umum untuk pengembangan situs seluler yang diidentifikasi oleh Turner pada tahun 2013, yaitu yang pertama adalah opsi desain situs seluler A. Situs seluler sederhana adalah metode tercepat untuk membuat situs seluler adalah dengan membuat situs seluler yang benar-benar terpisah pada domain, yang memiliki desain, build, hosting, dan konten yang berbeda. Kemudian opsi desain situs B atau goresan layar. Pendekatan screen script atau goresan layar sementara yang melibatkan menjatuhkan konten web yang ada ke template situs seluler dasar tanpa memilih integrasi backend. Keuntungan dari pendekatan screen script adalah menyajikan rute cepat ke pasar dan menghindari potensi konflik kontak antara web PC dan pengembang web seluler. Kemudian yang ketiga adalah opsi desain situs seluler C. Desain responsive. Desain responsif adalah prinsip yang diterapkan oleh pengembang web untuk mendesain gaya situs web
yang mengubah tata letak tampilan agar sesuai dengan pengguna berbagai perangkat seluler menggunakan metode pengembangan web modern. Desain responsif adalah pendekatan yang semakin populer untuk membuat situs seluler karena memungkinkan satu versi situs dan konten dipertahankan yang menyesuaikan untuk resolusi yang berbeda. Ini akan menghasilkan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna di berbagai perangkat. Kemudian kemudian selanjutnya itu adalah HTMLS. HTMLS menggabungkan batas antara situs dan aplikasi dan menantang keunggulan dan arus kas host App Store. Kemudian terakhir adalah desain adaptif. Desain web seluler adaptif adalah pendekatan hibrid yang menggabungkan logika berbasis klien dan server yang berbeda untuk memberikan kinerja terbaik dengan pengalaman terbaik pada perangkat prioritas tanpa batasan kecepatan dari pendekatan responsif. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu adalah aksesibilitas web. Adalah persyaratan inti lain untuk situs web. Ini tentang mengizinkan semua pengguna situs web untuk berinteraksi dengannya terlepas dari kecacatan yang mungkin mereka miliki atau browser web atau platform yang mereka gunakan untuk mengakses situs. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang security design for digital business. Yang pertama ada ancaman dan solusi keamanan umum untuk bisnis digital. BRRR tahun 2013 telah merekomendasikan 11 langkah untuk membantu perusahaan dari semua ukuran untuk meningkatkan keamanan dalam bisnis. Di sini telah menyertakan beberapa ide ekstra sederhana yang mencerminkan penggunaan perangkat pribadi atau BUD, layanan cloud, media sosial, dan lain-lain yang semakin umum di bisnis kecil. Ada 11 langkah tersebut adalah: yang pertama, lindungi jaringan Anda atau keamanan jaringan. Yang kedua, ajarkan praktik yang baik atau pendidikan dan kesadaran pengguna. Yang ketiga, kelola akses TI atau mengelola hak pengguna. Yang keempat, selalu perbarui TI Anda sendiri atau konfigurasi aman. Yang kelima, media yang dapat dilepas atau kontrol media yang dapat dilepas. Yang keenam, kerja seluler atau rumah dan kerja seluler. Yang ketujuh, gunakan pertahanan anti malware atau perlindungan malware. Yang kedelapan, pahami risiko Anda atau rezim manajemen risiko informasi. Yang kesembilan, pemantauan. Dan yang ke-10, manajemen insiden dan kelangsungan bisnis ada manajemen insiden. Yang terakhir, menggunakan awan. Strategi manajemen informasi akan mengamankan adanya kebijakan keamanan informasi berupa ISO 17799 memiliki cakupan komprehensif dari berbagai risiko dan pendekatan manajemen keamanan. Ini merekomendasikan proses berikut. Yang pertama, rencanakan. Yang kedua, lakukan. Yang ketiga, periksa. Dan yang terakhir, tindakan. Kedua, mengelola virus komputer. Virus komputer ada beberapa jenis, yaitu jenis virus. Yang pertama, virus sektor boot. Yang kedua, cacing. Yang ketiga, virus makro. Yang keempat, virus lampiran email. Yang kelima, virus trojan. Yang keenam, virus email tipuan. 3. Melindungi sistem komputer dari virus, yaitu dengan perangkat lunak antivirus, layanan email terkelola, dan pengelabauan. 4. Mengontrol penggunaan layanan informasi. Sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak yang disediakan untuk keperluan kerja digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga mengurangi produktivitas. Pemantauan pengguna informasi memperkenalkan masalah hukum pengawasan, yaitu pemantauan penggunaan layanan informasi. 5. Pemantauan komunikasi elektronik, yaitu yang pertama pemantauan komunikasi karyawan, yang kedua kebijakan penggunaannya dapat diterima, yang ketiga perangkat lunak pemindaian,
Yang keempat, perangkat lunak penyaringan. 6. Undang-undang pemantauan karyawan, yaitu berdampak pada penilaian dampak. Menurut kode, penilaian dampak melibatkan yaitu mengidentifikasi dengan jelas tujuan, latar belakang, pengaturan pemantauan, dan manfaat yang mungkin diberikannya. Mengidentifikasi kemungkinan dampak negatif dari peraturan pemantauan. Mempertimbangkan alternatif untuk pemantauan atau cara yang membedakan di mana hal itu mungkin dilakukan perusahaan. Kedua, pemantauan rahasia. Dan yang ketujuh, manajemen email, yaitu ada 4 kontrol utama yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah waktu yang terbuang secara efektif oleh staf yang membaca email dengan minimalkan volume. Yang pertama adalah spam atau email yang tidak diminta. Yang kedua, email bisnis internal. Yang ketiga, email bisnis eksternal. Dan yang terakhir, email pribadi atau teman dan keluarga. Pertama, meminimalkan spam atau email yang tidak diminta. Itu dengan cara hindari permainan alamat, mendidik staf untuk tidak membalas spam apapun, gunakan filter, gunakan layanan pemblokiran peer-to-peer, lakukan layanan daftar hitam, gunakan layanan daftar putih, dan pastikan perangkat lunak antivirus dan pemblokiran efektif. Yang kedua, meminimalkan email bisnis internal. Untuk mengatasi jenis email bisnis yang terlalu sering digunakan, perusahaan mulai mengembangkan kebijakan email yang menjelaskan praktik terbaik. Misalnya, Cafe dan Wood tahun 2005 menyusun pedoman ini, yaitu kirimkan email hanya pada karyawan yang harus diberitahu atau yang harus menindaklanjutinya. Yang kedua, melarang jenis email tertentu seperti email ke orang yang duduk di sebelah Anda, klasik atau individu di kantor yang sama. Yang ketiga, hindari menyalah. Ini adalah email agresif yang sering menyuarakan perasaan yang tidak diungkapkan secara langsung. Jika Anda menerima email yang mengganggu, lebih baik menunggu 10 menit untuk menenangkan diri daripada menyalahkan pengirimannya. Yang keempat, hindari troll. Ini adalah jenis email yang terkait erat dengan surat api. Mereka dari posting ke new groups dan yang sengaja diposting untuk mengakhiri penerimanya. Yang kelima, gabungkan item dari email terpisah selama 1 hari atau minggu menjadi 1 email atau untuk hari minggu berikutnya. Yang keenam, tulis baris subjek yang jelas. Yang ketujuh, susun email agar dapat dipindai dengan cepat menggunakan subjudul dan daftar bernomor serta berpoin. Yang ke-8, perjelas tindak lanjut. Yang ke-9, saat membaca email, gunakan folder untuk mengkategorikan email menurut konten dan prioritas. 10. Lakukan pembacaan dan pengecekan email secara berkelompok, misalnya sekali per pagi atau sore, daripada diberitahu setiap email yang akan masuk. Yang ke-11, hapus email yang tidak diperlukan untuk referensi di masa yang mendatang. Yang ke-12, seterusnya pedoman untuk yang masuk akal. Yang ketiga, minimalkan email bisnis eksternal. Yang keempat, meminimalkan email pribadi, teman atau keluarga. 8. Peretasan. Peretasan mengacu pada proses mendapatkan akses tidak sah ke dalam sistem komputer, biasanya melalui jaringan. Bentuk utama mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer dapat diidentifikasi. Yang pertama, titik masuk normal ke sistem melalui nama pengguna dan kata sandi dapat digunakan. Yang kedua, mengeksploitasi kerentanan yang diketahui dalam sistem. Yang ketiga, rekayasa sosial. 9. Melindungi sistem komputer dari hacker dengan cara menggunakan yang pertama, firewall, yang kedua, peretas etis. 10. Transaksi e-commerce yang aman.
Yang pertama ada prinsip sistem yang aman. Untuk bisnis digital yang menawarkan penjualan online, ada juga risiko keamanan tambahan dari perspektif pelanggan atau pedagang. Detail transaksi atau kartu kredit dicuri saat transit. Pedagang atau pembeli pelanggan bukanlah seperti yang mereka klaim. Pada bagian ini, kami menilai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko pelanggaran keamanan e-niaga. Kami mulai dengan meninjau beberapa teori keamanan online yang dapat menunjukkan teknik yang digunakan. Dan yang ke-11, pendekatan untuk mengembangkan sistem yang aman, yaitu dengan sertifikat digital. Ada dua metode utama enskripsi menggunakan sertifikat digital, yaitu dengan enskripsi kunci rahasia atau simetris. Yang kedua, enskripsi kunci publik atau asimetris. Yang kedua, tanda tangan digital. Tanda tangan digital di sini yaitu adalah infrastruktur kunci publik atau PKI dan otoritas sertifikat atau CA. Jaringan pribadi virtual. Yang ketiga, pendekatan saat ini untuk keamanan e-commerce, yaitu dengan melakukan protokol lapisan soket aman atau SSL dan otoritas sertifikat atau CA. Dan kemudian yang terakhir adalah meyakinkan pelanggan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai BMC atau Business Model Canvas. BMC atau Business Model Canvas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC dapat digunakan untuk melakukan pemetaan pada suatu bisnis. Pada tabel BMC itu terdiri dari dua sisi, yaitu ada sisi kanan yang berfokus kepada pelanggan dan sisi kiri yang terfokus kepada bisnis itu sendiri. BMC ini memiliki berbagai macam fungsi yang dapat berguna bagi seseorang. Yang pertama, BMC berfungsi untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide yang sudah dirancang. Lalu yang kedua, BMC berfungsi untuk dapat memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide yang sudah dimiliki hingga dapat membuatnya menjadi suatu bisnis yang bisa dijalankan. Lalu yang ketiga, BMC berfungsi untuk memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis yang akan dijalankan. Lalu untuk yang keempat, BMC memiliki fungsi sebagai suatu alat untuk memberikan gambaran yang jelas terkait bisnis yang akan dilaksanakan. Seseorang dapat merencanakan dan memulai ide dari bisnisnya dengan membuat bisnis model canvas. Seperti yang sudah ditampilkan, berikut adalah bentuk dari BMC atau Business Model Canvas tersebut. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada BMC itu terdapat 9 elemen yang bisa diisi untuk menggambarkan ide yang dimiliki agar menjadi suatu bisnis yang baik. Pada bagian pertama yaitu ada value proposition. Pada bagian ini kita dapat memuat mengenai alasan dalam memilih bisnis, keunggulan bisnis, dan hal apa saja yang membuatnya berbeda dari pesaing lainnya. Pada bagian ini kita menjawab setiap permasalahan yang ada di konsumen. Permasalahan yang ada pada konsumen ini kita jawab melalui produk yang akan kita hasilkan untuk kepentingan dan keperluan konsumen itu sendiri. Untuk bagian kedua dari BMC yaitu ada customer segment. Customer segment ini dapat dimuat mengenai target pasar dari bisnis yang akan kita garap. Sebagai pebisnis, kita harus mengetahui siapa saja yang akan menjadi target pengguna produk atau jasa yang kita buat. Lalu untuk bagian ketiga dari BMC itu ada channel.
Pada bagian channel, kita dapat menjabarkan terkait metode pemasaran apa yang akan digunakan. Misalnya saja ketika kita ingin melakukan bisnis jualan online, kita harus menentukan bagaimana pelanggan tersebut dapat menemukan produk yang kita jual. Misalnya dengan membuat website untuk produk kita atau menghadirkan produk kita melalui marketplace serta memberikan promosi di media sosial yang umum digunakan di pasaran. Untuk bagian selanjutnya dari BMC itu ada customer relationship. Customer relationship ini akan membahas mengenai bagaimana cara seorang pebisnis dapat menjalin hubungan dengan para customer-nya. Pada bagian ini, pebisnis harus memikirkan bagaimana caranya agar konsumen dapat membeli kembali produk atau jasa yang ditawarkan atau memberikan rekomendasi kepada rekan mereka yang lainnya untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Untuk bagian BMC selanjutnya yaitu ada Key Activities. Pada Key Activity ini, kita menjabarkan apa saja kegiatan yang dilakukan untuk mengubah sumber daya menjadi produk akhir yang nantinya memiliki nilai. Selain itu, pada bagian ini kita dapat menjelaskan apa saja yang akan dilakukan untuk mempromosikan produk atau jasa yang telah kita tawarkan. Misalnya saja dengan melakukan bazar. Untuk bagian dari BMC selanjutnya itu ada Key Resource. Pada Key Resource ini, kita memuat perencanaan sumber daya yang akan kita gunakan untuk membuat suatu bisnis. Jenis-jenis sumber daya yang termasuk ke dalam elemen ini yaitu berupa sumber daya manusia, uang, serta peralatan yang digunakan dalam operasional bisnis dan juga pengelolaan bahan baku. Untuk bagian BMC selanjutnya yaitu ada revenue streams. Pada revenue streams ini, kita akan menganalisis dari mana saja kita akan mendapatkan sumber pendapatan untuk bisnis yang akan kita garap. Pada bagian ini, kita akan menggambarkan dan memperkirakan bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang dari konsumen. Misalnya saja dengan melakukan penjualan produk atau melakukan sewa terhadap produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, untuk bagian dari BMC yaitu cost structure. Pada cost structure ini akan memuat bagaimana pengelolaan dana agar dapat meminimalkan kerugian. Di sini kita harus mendetailkan perkiraan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan perusahaan untuk menjadikan produk tersebut menjadi produk yang bernilai yang dapat ditawarkan di pasaran. Lalu untuk bagian terakhir dari BMC ini itu ada Key Partner. Pada bagian Key Partner ini akan memuat siapa saja partner yang bisa digandeng untuk meramaikan bisnis yang dijalankan. Key Partner ini dapat diisi dengan perkiraan kerjasama dengan siapa saja yang akan dilakukan nantinya, serta dapat menggait beberapa orang untuk menjadi reseller. Sekian pembahasan mengenai BMC dari saya. Saya kembalikan ke moderator.